Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Takdir Ali Sahbana. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan Pertama Universitas Ahmad Dahlan tahun 2021. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini Pak Guru akan memeriksa presensi kalian ya. Yang pertama Anita Putri. Iya. Yang kedua Anissa. Mana Anissa? Ya, Anissa suaranya belum ada Anissa. Madian. Ya, yang ketiga Fauziatul Hikmah. Ya, yang keempat Indah. Madian. Yang kelima Maulida. Madian. Ya, yang keenam Nur Aini. Yang ketujuh Rani Artika. Rosidatul Anwar. Riza. Baik, alhamdulillah semua sudah lengkap. Dan pastinya kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada pagi hari ini saya harap atau Pak Guru harap kalian dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Masih semangat? Masih kurang? Masih semangat? Baik, sekarang kita akan mempraktekkan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Pada pertemuan yang lalu ya kita mempelajari tentang teks anekdot ya. Masih ingat teks anekdot? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang laporan hasil observasi. Baik, ada yang tahu apa itu observasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Apa itu observasi? Seingat saya, observasi itu adalah pengamatan. Ada lagi yang tahu apa itu observasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Observasi itu penelitian. Ya, bagus ya. Jadi betul apa yang dikatakan oleh siapa namanya tadi? Atul. Ya, observasi itu adalah penelitian. Yang kedua, observasi itu adalah pengamatan. Ya, jadi Pak Guru akan mencoba menyimpulkan dari keterangan-keterangan kalian apa itu observasi. Jadi teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi informasi, ya, yang berisi informasi yang berdasarkan fakta, ya, itu diperoleh berdasarkan hasil pengamatan.
Jadi paham ya apa itu observasi. Jadi sifatnya objektif. Paham ya? Oke. Baik, sekarang kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama, menganalisis isi aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan ya. Terus yang jadi indikator IPK-nya yang pertama yaitu membandingkan isi dari 2 teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menganalisis isi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menyimpulkan isi 2 teks laporan atau objek tertentu. Ya, yang keempat, manfaatnya mengetahui kronologis peristiwa dengan data observasi yang urut akan memudahkan pembaca untuk menyambung tiap penggalan peristiwa. Sudah ya? Jadi yang pertama, Pak Guru sudah menerangkan apa KD dan IPK yang kita pelajari. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, manfaat pembelajaran. Dan yang terakhir ya, aktivitas pembelajaran kita. Jadi ada 3 aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, membandingkan isi 2 teks laporan hasil observasi. Ya. Yang kedua, menganalisis ya. Menganalisis ini terkait dengan isi teks. Jadi yang pertama itu membandingkan, ada nanti Pak Guru akan sajikan 2 teks laporan hasil observasi berjudul ada wayang dan ada petani. Nah, di langkah kedua ini kalian menganalisis isinya ya, terkait dengan struktur teksnya dan seterusnya. Nah, yang terakhir kegiatan kita adalah menyimpulkan. Apa yang disimpulkan? Ya, terkait dengan bagaimana membandingkan dan menganalisis. Untuk pembagian kelompok mungkin sama seperti pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada yang mau berubah kelompok lagi? Ada tidak? Baik, kalau sudah tidak ada lagi berarti sudah betah dengan anggota. Ya, baiklah anak-anakku. Jadi sekarang kalian akan mencermati video yang Pak Guru akan tampilkan pada pagi ini. Kali ini, Lestari ID akan membahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum itu, pernah tidak sih sahabat pintar berkunjung ke suatu tempat? Museum misalnya. Tentu pernah kan? Kalau kalian amati, di dalam museum itu banyak hal yang dapat digunakan untuk membuat teks laporan hasil observasi. Baik, kita kembali lagi kepada materi yang akan kita bahas, yaitu teks laporan hasil observasi. Baik, Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi struktur teks ya. Yang pertama adalah definisi. Sudah tahu apa arti definisi? Ya, pengertian seperti itu ya. Contohnya tadi kan disebutkan di video itu tentang bagaimana definisi museum. Ada yang tahu definisi museum?
Museum adalah alat untuk menyimpan barang-barang yang bersejarah. Sekarang kalau kita lihat di lingkungan kita, arsop. Tahu arsop? Apa itu arsop? Tempat memajang atau memamerkan barang, yaitu gerak atau barang kesenian, ya. Struktur teks yang kedua ada deskripsi bagian. Di dalam arsop itu apa saja yang ada? Ya, loyang, terus apa lagi? Kendi, apa lagi? Pol, apa lagi? Pas bunga. Paham ya maksudnya? Definisi umum ini artinya pengertian dari objek yang akan kita yang akan kita bahas. Yang kedua ada deskripsi bagian. Ini bagian-bagian apa saja yang terkandung di dalam objek yang akan kita amati. Yang ketiga ada deskripsi manfaat. Deskripsi ini artinya penggambaran, ya. Manfaat apa yang kita peroleh dari objek yang kita amati. Misalnya tadi arsop, apa manfaat arsop? Action. Ya, kita lanjutkan lagi untuk videonya. Memiliki manfaat untuk media pelestarian budaya. Baik, demikian pembahasan materi tentang teks laporan dan observasi. Semoga bermanfaat bagi sobat pintar ya. Kita kembali lagi pada materi berikutnya. Sampai jumpa. Ya. Sudah paham? Apa? Teks laporan hasil. Apa yang kalian peroleh tadi? Informasi apa yang kalian peroleh dari video? Ya. Ciri-cirinya, pengertiannya, struktur teksnya. Ada yang tahu struktur teks laporan hasil observasi? Saya, Pak. Yang pertama, ya, silakan. Definisi umum. Terus. Deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Baik, pintar ya. Jadi Pak Guru anggap kalian sudah mengerti. Sekarang Pak Guru akan membagikan kalian, ya, kaitannya dengan kegiatan yang pertama. Kita membandingkan dua teks laporan hasil observasi. Jadi Pak Guru akan membagikan kalian dua teks laporan hasil observasi yang berbeda, ya. Setiap hari Engkau membimbingku, memberi penerang. Guru, Kau tebarkan ilmu, luaskan pandangan. Hanya doa di dalam hati sebagai tanda terima kasihku dalam sambutan terbatas. Tuhan akan melindungi kamiku tenang selamanya. Sudah? Sudah? Baik, kalau sudah, silakan Bakti pada negeri, membina tunan penerus pada semua. ada dua teks ya. Di judulnya pertama ada wayang dan satu teks berikutnya ada judulnya adalah petani. Silakan apa yang ditanyakan setelah kalian mencermati isi kedua teks tersebut. Ada pertanyaan tidak? Action. Baik, kalau tidak ada, Pak Guru anggap kalian sudah paham apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sekarang untuk kegiatan selanjutnya adalah kalian mengeluarkan smartphone-nya semua. Silakan dikeluarkan smartphone-nya. Sudah kalian? Silakan smartphone-nya. Baik, sekarang kalian cari informasi, ya.
terkait dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu laporan hasil observasi. Silakan. Sudah ketemu? Ya. 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 Ada yang belum? Ya, sudah semua? Belum? Ya, setelah kalian menemukan informasi, silakan apa namanya? Informasi yang kalian anggap penting, silakan kalian inventarisir di buku. Action. Baik, silakan sudah selesai semua ya. Baik, silakan untuk masing-masing perwakilan kelompok untuk presentasikan hasil diskusi tentang perbedaan dan persamaan dua teks laporan hasil observasi. Ya, silakan dari kelompok mana yang terlebih dahulu untuk maju ke depan? Kelompok 1. Ya, silakan. Yang lain siapkan pertanyaannya ya terkait dengan apa presentasi dari teman. Silakan di sini. Di sini saja. Ya, yang keras suaranya. Ya, yang keras suaranya. Ya. Observasi 1. Petani merupakan mata pencaharian pokok bagi sebagian besar masyarakat pedesaan. Teks laporan hasil observasi 2. Semua jenis badan di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan. Ya, ini terkait dengan persamaan yang disebutkan tadi tidak disebutkan apa yang disebutkan. Ini ya. Yang kedua, perbedaannya. Perbedaan petani itu bergerak di bidang pertanian seperti di sawah dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah dan lain-lain. Sedangkan wayang adalah yang dipertunjukkan langsung oleh seseorang. Wayang adalah sebagai warisan budaya asli Indonesia. Baik, terima kasih. Ya, silakan untuk kelompok kedua presentasikan hasil diskusinya. Persamaan isi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi 1 sama-sama pencarian pokok. Perbedaan isi Ya, teks teks laporan hasil observasi 2-nya apa? Sama-sama pencarian apa? teks laporan hasil observasi 2 sama-sama pencarian pokok. Nah,
kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Jangan lupa yang lain untuk menyiapkan pertanyaan. Ya, silakan untuk kelompok 3 perwakilan. Teks laporan hasil observasi kedua. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menyembuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah-buahan, dan lain. Teks laporan hasil observasi pertama. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya yang dibagi menjadi bermacam jenis-jenis yang terkenal karena yang diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang kedua. Tes laporan hasil observasi kedua. Petani menanam padi, sagu, jagung, kentang, dan observasi kedua. Petani menanam padi, sagu, jagung, dan ketela yang merupakan salah satu bahan pokok pangan. Terus, teks laporan kedua sudah. Ya, silakan dulu. Ya, terima kasih. Silakan. Ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, tadi masing-masing kelompok sudah presentasi di depan ya, walaupun secara perwakilan. Baik, sekarang ada tidak pertanyaan terkait dengan apa kegiatan apa yang kita lakukan di depan tadi? Tidak. Baik, berarti kalian sudah paham ya. Kita perlu kesimpulan untuk di di kegiatan pertama kita dari KPD. Jadi sudah jelas ya perbedaannya apa. Yang pertama, topik dari segi topik saya sudah berbeda ya. Apa topik pertama? Tentang apa? Tentang wayang sebagai kesenian daerah. Yang kedua tentang apa? Petani sebagai mata pencaharian. Yaitu perbedaan. Dan sekarang kesamaannya apa? Di situ ada, kalau kita melihat pengertian, ada tidak pengertiannya di situ? Iya. Apa persamaannya pengertiannya? Sama-sama menjelaskan tentang pengertian dari petani dan ini kita sudah masuk ke struktur teks. Paham ya? Silakan ada tanyakan? Tidak. Baik, sekarang kita akan berlanjut ke LKPD yang kedua. Perhatikan ada tabel di situ, ya. Tabel terakhir itu terkait dengan isi, menganalisis isi dari teks laporan hasil observasi. Paham ya? Silakan Pak Guru berikan waktu 15 menit untuk mencari, menganalisis isi dari teks laporan hasil observasi. Silakan ya. Mana dia pernyataan umum? Mana? Sudah semua untuk diskusinya? Baik, sekarang untuk kegiatan kedua kita di LKPD kedua ini, kalian untuk masing-masing kelompok artinya ya, untuk maju seperti biasa tadi, maju satu-satu untuk presentasi di LKPD kedua. Ini terkait dengan menganalisis isi. Ya, silakan. Siapa? Kelompok 1, kelompok 2? Oh ya, kelompok 1. Ya, ini. Pernyataan umum. Pernyataan umum padi. Ya, terus. Action. Pernyataan umum petani. Petani adalah
seseorang yang bergerak di bidang pertanian. Terus, ya untuk ini topik pertama yang dibacakan ya. Deskripsi bagian. Petani menanam padi, sagu, jagung, dan ketela yang merupakan salah satu bahan pokok pangan. Padi, jagung, sagu, dan ketela merupakan makanan. Deskripsi bagian. Ya. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Wayang wong, bahasa Jawa yang berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Ya. Selanjutnya deskripsi manfaat ya untuk topik atau objek kedua. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Iya, baik ya. Silakan kelompok kedua. Siapa yang akan memilih? Menemukan isi tes laporan hasil observasi. Pernyataan umum. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah diterapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Deskripsi bagian. Wayang kulit. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak. Misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang Pernyataan umum 2. Petani adalah seorang yang bergerak di bidang pertanian. Deskripsi bagian. Padi, jagung, sagu, dan ketela. Kalau sudah wayang sudah ya. Nah, sudah sekarang deskripsi manfaatnya. Jadi deskripsi manfaatnya. Nah, Hasil pertanian panen dapat digunakan untuk model operasional saat musim tanam tiba. ya. Ya sudah ya. Baik, kita giliran kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan menganalisis isi tes laporan hasil observasi. Ya, silakan maju kelompok 3 perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Struktur pernyataan umum. Uraian atau kutipan. Wayang adalah petani adalah deskripsi bagian. Wayang kulit, wayang wong, padi, sagu, jagung, bawang merah, cabai, bawang putih, tomat. Deskripsi manfaat. Masyarakat desa mempertahankan pertanian milik sendiri. Ya, terus. Dan dijualnya sebagai satu wayang mandala. Sampai dari bahan bahan berbeda yang diolah dengan rupa dengan kulit yang terdiri dari atas, kuning, dan bawang. Iya. Oke, terima kasih ya. Siapa yang ada pertanyaan? Ya. Silakan. Siapa namanya siapa? Dari kelompok berapa? Silakan. Saudara Sedatungan saya dari kelompok 1. Ya. Ini menanyakan pernyataan umumnya apa? Ya, pernyataan umumnya katanya belum jelas. Tadi kan disebutkan mungkin yang itu saja disebutkan. Silakan dibacakan saja. Nah, Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia (UNESCO), lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersebut berasal dari Indonesia. ya, baik. Saya rasa sudah jelas ya. Wayang ada lagi yang ditanyakan? Oke, terima kasih. Ya, baik. Kita berikan tulisannya. Baik, untuk kegiatan terakhir kita sekarang, kalian menyimpulkan, ya, kalian buat kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan dari awal.
Yang pertama terkait dengan membandingkan, ya. Yang kedua terkait dengan menjelaskan isi. Yang ketiga terkait dengan menganalisis, membandingkan, menganalisis dan menjelaskan isi. Ya, silakan untuk kegiatan terakhir kita sekarang ini adalah menyimpulkan. Ya, menyimpulkan isi dari teks laporan hasil Observasi. Baik, Pak Guru akan berikan waktu 15 menit untuk menyimpulkan bagaimana tadi membandingkan, terus menganalisis, menjelaskan, dan yang terakhir kita menyimpulkan. Baik, sudah jelas ya? Tidak ada lagi, silakan ditulis, ya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya lagi terkait dengan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, silakan. Silakan ditanyakan ya. Wayang golek, wayang apa dan seterusnya. Untuk petani misalnya, petani apa. Dan manfaat sekarang itu ada di paragraf terakhir. Silakan disimpulkan ya apa yang kalian peroleh dari pembelajaran pada pagi hari ini ya. Terkait tadi sudah membandingkan, menganalisis, menjelaskan. Terkait sekarang yang terakhir adalah kita adalah menyimpulkan. Ya, silakan 15 menit untuk menyimpulkan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya dirimu aku marah, namun Silakan untuk kelompok ya. Silakan mau maju atau mau duduk? Duduk saja ya. Baik, silakan. Kesimpulan dari kedua teks adalah persamaan dari kedua teks adalah sama-sama diperankan pada orang. Perbedaan dari kedua teks adalah petani bergerak di bidang pertanian, sedangkan wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Isi kedua teks adalah petani menanam padi, jagung, dan ketela, merupakan salah satu bahan pokok pangan. Wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Baik, ya. Untuk kelompok kedua sudah? Ya, silakan kelompok kedua. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah terkait dengan persamaan isi teks laporan hasil observasi. Ya, silakan. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai Terus. petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengolahan tanah. Ya, oke. Kasih semangat untuk kelompok ketiga. Baik. Sekarang kita fokus semangat ya. Fokus semangat. Ya, walaupun sudah setengah semangat ya, kita harus tetap semangat. Baik, Pak Guru akan menyimpulkan kembali dari kesimpulan kalian. Ya, yang pertama, ya, ini terkait dengan membandingkan. Jadi membandingkan dua teks tadi, ya, ada teks yang pertama ada membahas tentang pertanian, teks yang kedua
Membahas tentang wayang. Ya, itu yang pertama. Sekarang persamaannya apa dari kedua teks tersebut? Sama-sama apa? Diperankan oleh orang. Sama-sama diperankan oleh orang. Nah, itu yang sekarang baik. Selanjutnya bagaimana terkait dengan isi? Di situ ada pernyataan umum, ya. Kalau di wayang tadi pernyataan umumnya adalah wayang itu adalah apa? Kalau di pertanian, petani itu adalah siapa? Kayak gitu, ya. Terkait dengan deskripsi bagiannya, jenis-jenis wayang ada wayang boleh, ada wayang wong atau wayang orang tua, ya. Kalau petani, ada petani cabai, petani padi, jagung, dan lain sebagainya. Sekarang deskripsi manfaatnya, ya. Manfaatnya apa untuk wayang? Apa manfaat dari wayang? Sebagai seni pertunjukan, seni pelestarian, itu manfaat dari wayang. Media pendidikan. Sekarang untuk petani, apa petani? Iya, karena kita tahu bahwa petani itu adalah mata pencaharian pokok selain dari berbagai macam pekerjaan-pekerjaan. Sudah paham ya? Terkait dengan membandingkan, menganalisis, menjelaskan, dan menyimpulkan. Kita ada 4 kegiatan yang sudah kita lalui. Sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup dengan doa, ya, Pak Guru mengingatkan kembali karena pada masa saat ini, ya, masa pandemi, ya. Jadi kalian harus menjaga jarak, itu yang pertama. Jadi masih ingat 3M? Apa saja 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jadi perilaku atau prokes itu harus kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Paham ya? Baik, sekarang kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, ya, dengan sama-sama membaca alhamdulillah, ya. Baik ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian kumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Silakan. Mau LKPD-nya semua ke Pak Guru. Ya. Ya, terima kasih. Oke. Untuk tetap jaga jarak seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, 3M, ya. Silakan untuk bisa meninggalkan ruangan.